Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dita Nur Rahmawati dengan teman saya. Dan saya Sri Wainingsi. Sesuai judul dan thumbnail kita di sini akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah dasar komputer dan pemrograman yang kita buat, yaitu photo booth sederhana. Yang pertama kita akan menjelaskan struktur folder dari aplikasi photo booth web sederhana yang telah kita buat. Dalam folder kita memiliki dua folder utama. Yang pertama ada static dan templates. Di static sendiri itu ada image, capture, sama template. Kemudian di luar folder kita memiliki APY sama INV. API ini adalah file utama Python, yaitu Flash, yang mengatur semua backend, mengatur routing untuk halaman utama, menjalankan server lokal, mengelola upload gambar, pemrosesan foto, atau pengiriman email. Kemudian ada static yang isinya itu image. Di image itu berisikan tentang gambar seperti template-nya, terus dekorasi dari web itu sendiri. Untuk captures, foldernya itu kosong karena itu berfungsi untuk nyimpan hasil jepretan kamera photo booth secara otomatis. Jadi kita nggak menyimpan apapun di situ. Kemudian folder templates ini khusus buat file HTML, yang dimana Flex secara default akan mencari file HTML dari folder templates. Jadi indeks HTML adalah tampilan utama web, dan HTML bisa include kode CSS dan JS. HTML bisa include kode CSS dan JavaScript, tapi hanya struktur dan isi halaman yang ada di sini. File INV sendiri itu berisikan keamanan dari aplikasi web photo booth ini. Bagian import pustaka yang diperlukan. Import OS itu untuk interaksi sistem operasi atau manajemen file atau folder. Kemudian from Flex, import Plex, yaitu komponen kerangka kerja web. Ada import CV2, yaitu OpenCV untuk pemrosesan gambar. Kemudian ada from datetime, import datetime, itu untuk membuat stempel waktu. Kemudian import SMTP, yaitu untuk mengirimkan email. Selanjutnya ada from email memtag, itu untuk pemformatan pesan email. Kemudian from email multipart, itu untuk email multipart. Import array, yaitu ekspresi reguler untuk validasi email. Selanjutnya ada from date dan v untuk membuat variabel lingkungan, dan from fatlib untuk memanipulasi jalur. Dan selanjutnya ada muat variable environment dari file env. Lalu ada inisialisasi aplikasi Flash dengan app, itu sama dengan Flex dan namanya. Kemudian bagian konfigurasikan folder untuk unggahan dan template. Bagian upload folder itu adalah di mana foto yang diunggah akan disimpan. Kemudian bagian template folder itu di mana template bingkai disimpan.
Lanjut dengan untuk membuat folder jika tidak ada. Yang pertama ada upload folder, yang kedua ada template folder. Exist, oke, lalu true. Selanjutnya ada konfigurasi email dari variabel environment. Email config. Server yaitu merupakan alamat server SMTP. Kemudian port itu merupakan port SMTP default 587. Kemudian ada sender yaitu akun email untuk pengiriman pesan. Kemudian ada sender password yaitu kata sandi email. Dan admin adalah email admin untuk notifikasi. Bagian dev valid email itu untuk melakukan pencocokan pola dasar email. Kemudian bagian dev apply frame itu untuk membaca foto yang diunggah. Kemudian ada template itu untuk membaca template bingkai. Kemudian dilanjutkan menentukan di mana foto harus ditempatkan dalam bingkai dengan X, Y, W, dan H sebagai koordinat dan dimensi. Selanjutnya, jika template memiliki transparansi atau alpha channel, alpha merupakan menormalkan alpha channel. Kemudian ada bagian campurkan foto dan bingkai menggunakan alpha venue dengan port C in range untuk setiap jalur warna atau background. Else, jika tidak ada alpha channel, cukup ubah ukuran dan tempatkan foto. Dan ada return template, yaitu mengembalikan foto bingkai. Kemudian ada bagian app route, bagian dev home, dan return render. Ini fungsinya untuk render template HTML. Kemudian ada bagian if photo not in the request. Tujuannya untuk memeriksa apakah foto telah diunggah. Foto itu adalah request file dengan arti mendapatkan file yang diunggah. Kemudian if photo file name itu untuk memeriksa apakah file tersebut kosong. Kemudian simpan sementara untuk diproses. Itu dengan menggunakan temp dan temp strip path. Dan selanjutnya ada terapkan bingkai ke foto dengan proses strip photo apply frame. Kemudian ada hasilkan nama file unik dengan stempel waktu. Dan CV2 in I'm right itu sama dengan simpan foto yang diproses. Was remove sama dengan hapus file sementara. Kemudian untuk mengembalikan respon berhasil dengan URL foto tertulis di sana sukses, maka klik through. Selanjutnya dev send kontak data sama dengan request JSON. Ini bagian di sini berfungsi untuk mendapatkan data formulir. User email adalah email pengguna dan message adalah pesan pengguna. Kemudian validasi. Validasi di sini ada return JSONify. Kemudian selanjutnya ada membuat email untuk admin. Admin MSG sama dengan my multipart. Kemudian admin from itu adalah sender. Admin message to itu adalah email admin config. Kemudian ada body email format berformat HTML. Selanjutnya menghubungkan ke server SMTP dengan server startless itu sama dengan koneksi aman. Selanjutnya kirim ke admin dengan server send message admin message. Kemudian ada bagian kirim konfirmasi ke pengguna jika email valid. Tujuannya untuk mengirimkan konfirmasi ke pengguna dengan email yang telah dimasukkan. Kemudian ada bagian .run ini untuk menjalankan aplikasi dalam mode debug.
PY kita akan lanjut ke bagian HTML. Nah, kode tab HTML ini wajib di atas agar browser tahu ini HTML. Kode HTML lang N ini adalah bahasa isi dokumen bahasa Inggris. Kemudian kode head itu adalah bagian kepala HTML. Nah, kode meta charset UTF-8 itu biar huruf dan simbol bisa ditulis bebas, kayak emoji, simbol matematik, dan lain-lain. Kode meta name viewport itu biar tampilan responsif di HP dan laptop. Kode title ini adalah judul atau nama yang muncul di tab browser. Lanjut ke style. Kode style ini adalah semua desain dan tampilan dari web ini. Kode layout itu untuk tema light dan kode data theme dark itu untuk tema dark. Kita skip bagian CSS karena tidak mempengaruhi logika inti, yang penting ada tampilan. Oke, kita lanjut ke bagian body. Nah, body ini ada kode nav class, navbar, yaitu fungsinya untuk navigasi. Nah, kode nav ini berfungsi untuk area navigasi. Kemudian kode ahref sama dengan pagar itu link, tapi di sini pakai one click supaya pindah halaman tanpa reload. Kemudian kode show page homepage ini fungsinya di JS yang munculin halaman itu dan sembunyiin yang lain. Kode div class profile icon ini adalah gambar profile yang bisa diklik buat halaman profile. Kemudian kode theme switcher ini adalah tombol ganti tema gelap atau terang. Kita lanjut ke halaman awal, main ID homepage. Nah, kode div class animatext container ini tempat tulisan dan 2 gambar hiasan. Kode div class animatext ini tempat teks foto boot besar yang dikasih animasi zoom in out. Lanjut ke kode button one click sama dengan one start click. Kode ini saat diklik akan menjalankan fungsi JS untuk buka kamera. Ke halaman info yaitu about, privacy, dan kontak. Nah, halaman-halaman ini disembunyikan dulu, yaitu pada kode class hidden dan hanya muncul kalau dipanggil via show page. Lanjut ke kode from ID yang ada di kontak. Ini tuh untuk input email dan pesan yang dikirim lewat JS ke server Flash. Ke halaman kamera. Di halaman kamera ini tersambung ke JavaScript. Nah, yang kode video ini akan menyalakan kamera. Terus saat capture diklik itu akan cooldown dari detik ketiga sampai detik ke-1. Untuk ambil gambar dari video itu menggunakan kode canvas. Nah, semuanya disimpan ke array foto. Lanjut ke halaman hasil, selection ID result page. Nah, kode template photos ini adalah tempat gabungan template 3 foto. Kode template selector ini adalah tombol template bulat. Nah, tombol download akan menyatukan semua di canvas dan disimpan sebagai PNG. Ke halaman profil, kode section ID profile page. Nah, ini tuh untuk menampilkan 2 profil. Kalau diklik itu akan membuka akun GitHub masing-masing. Kita lanjut ke JavaScript. Nah, bagian atas ini untuk menyimpan referensi ke elemen HTML supaya bisa diakses di JavaScript. Jadi kita nggak perlu ketik dokumen get element by ID berkali-kali. Kemudian di bawahnya itu variabel bagian pentingnya. Nah, stream itu untuk menyimpan kamera yang aktif. Escape touring itu supaya tidak bisa ambil foto saat proses belum selesai. Current filter itu filter yang sedang digunakan. Defaultnya itu none. Captured photos itu untuk array yang menyimpan hasil foto. Data URL. Selected template ID itu ID template yang dipilih user. Lanjut, styling loading button itu ada constyle document create element. Nah, ini tuh untuk membuat animasi loading saat tombol diklik. Yang muter-muter itu, nah, di-append ke bagian head supaya aktif. Lanjut ke daftar template dengan kode const template. Ini tuh untuk menyimpan semua template dari nama, file gambar, warna latar, dan lain-lain. Lanjut ke load gambar dengan kode load image async. Nah, kode ini berfungsi untuk load gambar secara asinkron, template atau hasil foto. Lanjut ke generate pilihan template dengan kode generate template selector. Di kode ini buat elemen div untuk tiap template dan ditampilkan di halaman.
menambahkan event listener untuk memilih template saat diklik. Lanjut ke kode render template photos. Fungsi dari kode ini itu kayak load template frame-nya, kemudian loop tiap foto yang sudah diambil, hitung rasio dan posisi, gabungan foto ke kanvas dan frame template, kemudian menampilkan ke user. Lanjut ke navigasi halaman dengan kode show page ID. Nah, kode ini fungsinya itu untuk menyembunyikan semua halaman hidden, untuk menampilkan semua halaman sesuai ID, dan kalau kamera dibuka, langsung jalankan start kamera. Lanjut ke kode start kamera. Nah, langkah-langkah dari kode ini tuh kayak meminta izin kamera dari user. Nah, kalau disetujui itu bakal nampilin video. Tapi kalau nggak disetujuin atau gagal, itu bakal menampilkan error dan balik ke home. Lanjut ke kode stop kamera stream. Ini tuh berfungsi untuk mematikan stream kamera jika keluar dari halaman kamera. Lanjut kode one start click. Ini kalau tombol startnya diklik akan masuk halaman kamera dan menyalakan kamera. Tapi tergantung dari yang tadi. Kalau misalkan diizinkan bakalan nyala, tapi kalau gagal itu bakalan balik ke home. Lanjut ke kode apply filter. Nah, ini tuh untuk ubah filter yang ada di video. Kemudian kode get filter style itu untuk mengatur CSS filter tergantung nama filternya. Lanjut ke kode start multi capture. Ini tuh untuk menjalankan pengambilan 3 foto satu-satu pakai timer. Nah, kode capture photo sequence itu timer cooldown 3 detik untuk ambil foto dan lanjut ke foto berikutnya sampai 3 kali. Jadi gabungan dari yang atasnya, yaitu start multi capture. Kode tag foto ini untuk ambil gambar dari kamera yang disimpan sebagai database PNG dan disimpan ke array captured photos. Kode ini tuh untuk membersihkan elemen preview lama dan akan otomatis menambahkan kode IMG untuk tiap foto yang sudah diambil. Lanjut ke kode reset captured photos NUE. Ini tuh untuk membalikan semua tombol dan filter ke awal dan mengkosongkan hasil foto. Lanjutnya kode retake photos ini untuk meretake foto kalau udah selesai. Kode show result ini untuk down atau melihat hasil. Nah, dan kode download photo strip ini menggabungkan 3 foto ke dalam frame template lalu disimpan di kanvas dan di-download sebagai gambar PNG. Kemudian kode set them itu untuk ganti tema. Terus kode send message event itu untuk kirim pesan kontak. Kode open link URL itu untuk buka link, dan show homepage itu init awal. Itu saat pertama kali halaman dibuka akan menampilkan homepage, dan pas download diklik itu akan menjalankan fungsi download. Kalau ditutup itu kamera dimatikan. Sekian dari kami, semoga kalian paham walaupun kami jelasinnya rada nggak jelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.